podcast yang menyajikan obrolan ringan, namun perlu kamu dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, selamat datang kembali di Sigma Podcast. Kali ini bersama gua Fadli Trikarbi Purba di acara Rubik, Ruang Bicara Kita. Oke, di podcast kali ini kita bakal membahas topik yang sering dibicarakan atau lagi hangat nih di kalangan mahasiswa. Khususnya di kalangan mahasiswa baru nih, yaitu does and doesn't selama di kampus. Jadi topik kali ini kita bakal ngebahas tentang apa sih kebiasaan yang sebaiknya kita lakukan, atau apa sih kebiasaan yang seharusnya kita hindari selama menjadi mahasiswa. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, gimana nih kabar Sigmania di rumah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya dan semangat tentunya. Gue juga mau ngucapin selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswa baru di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kalian pasti bangga dong. Bangga gak sih bisa masuk ke kampus yang diidamkan banyak orang ini? Nah, tapi kita tuh gak boleh cepat puas gitu. Perlu kita ingat nih bahwa ada banyak hal yang harus kita perhatikan selama kita kuliah di kampus tercinta ini. Termasuk gimana sih atau apa sih yang sebaiknya kita lakukan atau tidak kita lakukan selama di kampus. Nah, di podcast kali ini gue kebetulan gak sendirian nih. Kita bakal banyak mengobrol bersama narasumber kita. Oke, nama gue Muhammad Difaizati, bisa dipanggil Divcoy aja ya, jangan lain-lain. Oke, Bang Divcoy, halo Bang Divcoy. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh gak sih sapa-sapa dulu Sigmania di rumah? Halo Sigmania. Halo Bang Divcoy. Oke, jadi kehidupan di kampus itu adalah masa yang penuh dengan kesempatan. Selain belajar di kelas, kampus juga tempat di mana kita membangun karakter, mengembangkan soft skill, dan tentunya membangun jaringan yang kuat. Namun di sisi lain, ada juga tantangan yang harus kita hadapi. Seperti gimana sih cara kita untuk menjaga keseimbangan antara akademik dan non-akademik kita. Serta gimana sih cara kita untuk memanfaatkan waktu untuk memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kali ini sebelum kita masuk lebih jauh nih ke dalam diskusi, mau bertanya dulu nih, boleh nggak sih Bang Divcoy? Boleh. Mau nanya dulu nih, kan dengar Bang Divcoy ini ikut di salah satu organisasi kampus ya. Apa sih hal yang menurut Bang Divcoy ini penting gitu untuk kita perhatikan supaya kita bisa mencapai tujuan kita selama di kampus? Oke, pertama-tama menurut gue kita untuk mencapai tujuan kita di kampus itu kita harus fokus pada pelajaran, gitu, fokus dengan belajar. Prioritaskan kampus dan tugas gitu, pahami materi yang disampaikan dosen dan lain-lain gitu. Dan kita juga harus bisa kelola waktu dengan baik, buat jadwal belajar yang teratur, seimbangkan waktu untuk kuliah, organisasi dan kegiatan pribadi. Nah, terusnya menurut gue itu yang paling penting ini bangun jaringan atau relasi gitu lah. Oke. Seperti kayak kenali dosen, teman satu angkatan dan senior gitu kan. Terus yang sekarang lagi gua lumayan aktif ya, bisa dibilang aktif di organisasi. Kita tuh sebagai mahasiswa kita harus kritis lah. Kita harus menanggapi segala masalah, atau misalkan kita harus kritisi kayak misalkan ada kejanggalan ini, kejanggalan itu. Gitu. Kebijakan kampus gitu yang janggal gitu ya. Ya bisa. Nah di organisasi ini kita masuk sesuai minat lah, kayak di UKM atau organisasi internal seperti DEMA, SEMA, HMPS, itu kan bisa masuk gitu kan, maupun organisasi eksternal lainnya yang di luar kampus. Nah di organisasi ini kita bisa mengasah soft skill dan menambah jaringan juga kan, menambah relasi bisa. Dan ini juga menurut gue penting sih, jangan takut untuk mencoba hal baru. Oke. Nah itu
gue awal emang pernah ya kayak gitu di apa ya namanya, di masa gue takut untuk mencoba hal baru, tapi makin kesini gue udah makin berani lah untuk mencoba hal baru, seperti masuk organisasi, mendekati dosen segala macem, mendekati senior. Dan dalam semua itu kan pasti ada kelola waktu, dan kita juga harus menjaga kesehatan lah, supaya betul. Kita nggak sakit-sakitan lah, jaga kesehatan, jaga makan segala macem. Dan di semua itu pasti kan kita bahasanya gini loh, kita tuh punya minat dan bakat. Itu juga kan minat dan bakat ini kita harus diasah, seperti kayak soft skill kita harus diasah lagi. Seperti kita misalkan minat di olahraga, bisa masuk formasi, bisa masuk prima juga, yang hobi nulis, yang hobi dakwah juga bisa ke LDK. LDK. Ya gitu. Mungkin begitu sih menurut gue yang penting. Kan tadi abang menyinggung tentang itu ya, organisasi di kampus. Ada nggak sih bang pengalaman pribadi nih yang bisa di-share nih buat teman-teman? Mungkin yang bisa di-share itu kita harus bisa menjadi sosok pemimpin lah. Pemimpin buat diri sendiri maupun pemimpin untuk orang lain. Kita juga harus bisa dipimpin dan memimpin gitu loh. Nah, di organisasi ini kan kita belajar dan mengimplementasikan pembelajaran dari kelas, dan kita mengimplementasikan di organisasi ini. Seperti kalau contohnya di gua kan manajemen pendidikan Islam. Gua masuk organisasi ini untuk mengimplementasikan bagaimana sih memanage suatu organisasi. Kayak organisasi itu kan ada controlling, segala macam lah, ada itunya. Nah, menurut gua itu sih tips yang bisa dibagikan, kayak mengelola waktu itu penting banget sih. Harus bisa dikelola dengan baik supaya organisasi ini tidak mengganggu waktu kita kuliah, tidak mengganggu gitu loh dalam proses pembelajaran gitu. Jadi walaupun kita intinya tuh kayak walaupun kita tetap ikut organisasi, kita jangan lupa tujuan awal kita gitu ya. Untuk menyelesaikan akademik kita di kampus gitu ya. Nah ini bang, apa sih hal yang sebaiknya tuh kita lakukan selama di kampus untuk menggali potensi-potensi kita gitu, selama baik itu di akademik maupun non akademik gitu? Menurut gua yang harus kita lakuin itu yang pertama ya, kayak kita harus fokus pada perkuliahan. Kayak misalkan kita prioritaskan kehadiran dan partisipasi aktif dalam kelas, catat materi yang penting begitu. Oke, yang kedua sama seperti tadi halnya, kelola waktu dengan baik dan memanfaatkan fasilitas kampus seperti perpustakaan, laboratorium, dan pusat pembelajaran lainnya gitu kan yang ada di kampus. Terus menurut gua cari motivasi lah. Kita kan masuk kuliah ini ada motivasi lain lah, kayak misalkan kita mau jadi ini itu, dan misalkan kita mau nantinya kita mau jadi pilot atau misalkan polisi gitu kan. Tapi kan kita harus punya basic ilmu yang ada di dalam kampus ini gitu. Betul. Terus yang mungkin yang harus dilakuin itu ikut organisasi sih, dan aktif gitu di organisasinya. Jangan hanya ikut organisasi karena FOMO. Betul. Karena FOMO itu bakal bisa mengganggu kuliah kita juga. Kayak misalkan ini dari teman gue ya, teman gue cerita ke gue dia tuh kayak gimana ya, sekarang itu kayak nyesel gitu loh masuk organisasi. Karena sekarang ini dia kayak terganggu kuliahnya, terganggu kesehatannya, pikirannya, itu bakal terganggu juga ujungnya kalau misalkan kita nggak aktif dan kita hanya ikut-ikutan gitu dalam organisasi gitu. Terus yang harus dilakuin itu relasi itu penting juga. Jadi kayak perbanyak relasi gitu. Terus kalaupun kita ikut organisasi jangan sampai FOMO gitu ya. Jangan FOMO. Kita menyesuaikan organisasi dengan tujuan awal kita gitu ya. Tujuan kita masuk organisasi itu apa, jangan sampai kita ikut organisasi gara-gara terbawa dengan temen gitu. Nah, kan tadi udah tuh bang tentang sebaiknya apa yang kita lakukan gitu. Nah sekarang apa sih yang menurut abang tuh harus kita hindari selama kita menjadi mahasiswa? Mungkin yang harus kita hindari itu masalah sih di kampus. Yang harus kita hindari supaya gimana caranya kita punya nama di kampus itu baik. Nama baik gitu ya. Nama baik.
kalau misalkan kita mau ikut organisasi kan kita harus punya nama baik gitu. Jangan dicap jelek sebelum kita pindah gitu dari kampus ini. Kan itu juga pasti bakal merusak nama kampus juga kan kalau misalkan nama kita jelek. Iya betul. Gitu kan. Betul. Pokoknya fokus ke pembelajaran tadi itulah. Fokus jadi fokus jangan ke akademik gitu ya. Iya, jangan malas-malasan. Iya. Kalau emang lu mau fokus ke UKM, formasi kayak gitu, minat bakat lo, soft skill lo, ya lo jangan malas-malasan deh di kampus ini gitu loh. Jangan apa ya, mengikuti hal-hal negatif yang kita tiru dari cutting itu. Ambillah hal-hal positif yang cutting itu beri gitu loh. Jangan ikutin yang negatifnya. Jadi kalau walaupun kita pengen masuk UKM gitu, kita walaupun aktif nih di UKM, tapi kita jangan sampai lupa tuh buat tetap aktif secara akademik ya. Iya. Jangan sampai kita mentingin UKM sampai bolos gitu. Iya gitu. Oke. Nah terus nih Bang, boleh nggak sih bagi tipis-tipis aja gitu tips and trick untuk mahasiswa nih, terutama apa ya, untuk gimana sih caranya membangun relasi gitu, cara awalnya aja gitu. Mungkin ikut ini sih, kan kayak setiap jurusan pasti kayak HMPS bakal ada ini loh. Proker yang namanya perkenalan atau misalkan ngopi atau misalkan apa gitu kan. Iya. Perkenalan gitulah. Iya. Ikuti aja, gak apa-apa. Supaya kita dapat teman banyak. Kalau mungkin sudah semester 2 itu bakal ada rekrutmen lain seperti kayak organisasi UKM juga kan biasanya dibuka semester 2 ya. Iya. Awal tahun ya. Iya betul. Gitu kan. Ikuti UKM juga menurut gua penting lah supaya kita terisi juga waktunya, supaya kita juga meningkatkan soft skill kita juga gitu. Iya. Jadi kayak kita boleh nggak sih kayak sokap gitu di awal gitu, biar punya banyak temen gitu. Menurut gua sokap boleh tapi jangan berlebihan juga. Sokap tapi tahu adab gitu. Nah, bagus. Mantap. Emang. Oke. Oke, jadi selanjutnya nih Bang, terakhir nih, kasih dong saran gitu biar kita bisa tetap produktif gitu selama di kampus. Menurut gua saran dari gua sih ini, kelola waktu dengan baik. Ya. Nah, itu saran dari gua seperti kayak buat susun jadwal harian atau mingguan untuk belajar gitu. Terus prioritaskan tugas. Tugas itu menurut gua nilai penting sih. Karena penilaian dosen itu biasanya ya tugas itu antara 15% atau 20%. Ya. Terus nih Bang, kan kita tuh kadang kan kalau namanya juga manusia ya, kadang suka ngedown gitu, kayak kadang semangat, kadang enggak. Nah, pada saat posisi kita enggak semangat nih, apa sih hal yang bisa memantik diri kita biar tetap semangat gitu? Nah, itu motivasi juga penting tuh, motivasi internal maupun eksternal. Motivasi internal itu seperti kayak kita punya tujuan awal kita di kampus apa sih, itu jadi motivasi kita di internalnya. Mau eksternal itu seperti kayak teman, sahabat, mungkin pasangan kalau punya kalian ya. Gitu, itu juga kan bakal membuat kita menjadi termotivasi lagi gitu loh, untuk mengikuti perkuliahan ini, dan maksudnya organisasi maupun perkuliahan gitu kan. Jadi kayak apa ya, selain dari diri kita sendiri gitu, kita harus cari pemantik dari luar gitu ya. Nah, gitu. Baik itu teman, pasangan, atau apalah itu ya, yang penting bisa memantik kita gitu kan. Supaya kita semangat gitu loh mengikuti perkuliahan maupun organisasi gitu. Oke. Makasih banyak buat Bang Div Coy yang sudah berbagi wawasan dan pengalamannya pada podcast kali ini. Wah, nggak terasa ya, udah lumayan panjang kita ngobrolnya, terlalu enjoy kayaknya nih ya. Iya, enjoy mulai. Semoga Sigmania di rumah bisa mendapatkan banyak pelajaran dan inspirasi dari obrolan kita hari ini. Oke, jangan lupa untuk terus tetap semangat belajar, memperluas jaringan, dan menjadi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter baik dan memiliki networking yang kuat. Kalau begitu kita berdua pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus ikuti dan kunjungi sosial media LPM Sigma di Spotify, Anchor, dan website kita di www.lpmsigma.com. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @lpmsigma. Gua Fadli Tekarwi Purba dan gua Div Coy. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.